Assalamualaikum, balik lagi bersama saya para Septiaraldi dengan NIM 41525010128. Kali ini saya akan menjelaskan soal yang nomor 1. Di sini udah ada soalnya, yaitu yang pertama, yang A ditanya, dengan diketahuinya komponen length, maka kemungkinan bahasa pemrograman yang dipakai menggunakan bahasa pemrograman apa? Yang B, cari IMF untuk A01 dan A12. Yang C, bila hanya bentuk array diubah menjadi A22, maka berapa nilai IMF untuk A01 dan A12? Oke, kita jawab untuk soal yang nomor 1 dulu. Kita jawab dari yang A dulu kali ya. Yang A. Di sini bahasa pemrograman yang dipakai C atau C++. Kenapa begitu? Karena di soal ini ada komponen length yang harus kita tentukan sendiri nilainya, yaitu L-nya sama dengan 5. Ini adalah ukuran satu elemen array dalam 1 byte. Di bahasa seperti Python atau Java, kita tidak perlu memikirkan hal ini, karena manajemen memorinya sudah otomatis. Kita tinggal pakai array, urusan memori diserahkan ke sistem. Tapi kalau di C sama C++, kita berurusan langsung dengan memori. Kita perlu tahu berapa byte satu elemen, di mana awal arraynya disimpan atau base address-nya. Dan di situ kita bisa hitung sendiri posisi setiap elemen. Rumus IMF row major order yang kita pakai di soal ini adalah rumus standar yang digunakan di C atau C++. Jadi kesimpulannya bahasa yang dipakai ini adalah bahasa C atau C++. Oke, yang kedua ini kita hitung IMF-nya ya. Rumus IMF tadi kan row major ordernya adalah IMF A, I sama J. I itu buat kolom, kalau J itu buat baris. Sama dengan B ditambah L dikali I dikali N ditambah J, dimana B itu base address sama dengan 500. Lalu L-nya 5 dikali dengan 0 dikali lagi 3 tambah 1, dan hasilnya di sini bisa kita lihat hasilnya adalah 505. Begitupun yang di MF 12 nih. MF 12 kan yang pertama itu 500. 500 itu tadi dari base address-nya ditambah dengan 5 dikali 1 dikali 3 ditambah 2, lalu hasilnya 500 ditambah 25 sama dengan 525. Itu untuk cara mencari IMF untuk A01 dan A12. Lalu di bagian yang C nih, soalnya bila hanya bentuk array diubah menjadi A22, maka berapakah nilai IMF untuk A01 dan A12? Jadi sekarang bagian ketiga ini ukuran array diubah jadi A22. Apa yang berubah? Yang berubah hanya satu hal, itu N-nya sebelumnya N-nya sama dengan 3, karena ada 3 kolom, sekarang N-nya sama dengan 2, hanya ada 2 kolom. Base address-nya tetap 500 dan L 5 tetap sama. Jadi kita hitung lagi. Rumusnya masih sama yang tadi. 500 ditambah 5 dikali 0 dikali 2 ditambah 1. Nah, yang 2 ini karena kenapa sekarang jadi 2? Karena sekarang kan diganti 2, yang tadinya 3
sekarang diganti 2, maka di dalam rumusnya juga diganti jadi 2. Jadi hasilnya yang IMF A01 sama dengan 505, IMF A12 hasilnya 520. Nah, di sini hasilnya berbeda. Sebelumnya 525, sekarang jadi 50, selisih 5 byte. Persis satu elemen. Kenapa bisa beda? Karena ketika M berubah dari 3 ke 2, jumlah elemen per baris berkurang. Artinya jarak antara baris di memori juga ikut mengecil. Dengan N sama dengan 3, satu baris menempati 3 kali 5 sama dengan 15 byte. Dengan N2 sama dengan hanya 2 dikali 5 sama dengan 10 byte. Jadi elemen di baris posisi ke-1 di ke-1 posisinya lebih dekat base address-nya. Jadi gitu. Sekian penjelasan untuk nomor 1 dari saya. Kita akan lanjut mungkin nanti atau besok. Oke, terima kasih. Nah, kita balik lagi ke yang selanjutnya. Kita di sini, saya di sini akan melanjutkan soal yang nomor 2 karena tadi sudah dijelaskan soal nomor 1, sekarang kita soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Yang aneh, di setiap fungsi pada program jelaskan dengan gambar ilustrasi rantai atau gerbong kereta. Lalu yang B, setelah digambar jelaskan dengan kata kalimat Anda sendiri. Yang C, mengapa pada bahasa pemrograman Python tidak ada konsep secara eksplisit pointer. Kemudian berikan contoh program pengganti pointer pada Python, lalu jelaskan. Oke, kita satu-satu ya, jawab satu persatu. Yang pertama itu kita lihat gambarnya ini. Yang A, gambar ilustrasi gerbong keretanya. Ini ada buat baru, tambah depan, tambah belakang, hapus depan, hapus belakang, tampil. Nah, lalu yang selanjutnya nih saya akan menjelaskan. Yang pertama ini buat baru. Fungsi buat baru ini digunakan untuk membuat note baru pada doubling list. Di dalam fungsi ini user menginput data yang ingin disimpan. Setelah note dibuat, pointer, preview, dan next masih bernilai 0 karena note tersebut belum terhubung dengan note lain. Jadi yang selanjutnya ada tambah depan. Fungsi tambah depan ini digunakan untuk menambahkan note baru di bagian paling depan. Note baru yang ditambahkan langsung menjadi head. Head itu tadi ya yang ada di depan nih. Ini head nih. Ini head. Nih seperti ini contohnya nih. Jadi awalnya begini, lalu kita tambah depan. Nah, jadi seperti ini. Yang tadi cuman satu, jadi ada depannya misalnya ada X gitu. Nih tadinya cuman Y itu kan head lama, terus kita tambah head tambah depan nih, jadi ada head barunya nih X. Itu contoh tambah depan ya. Lalu habis tambah depan kita tambah belakang. Nah, fungsi tambah belakang ini sebenarnya sebenarnya juga sama seperti tambah depan, tapi kalau tambah depan tadi itu kita menambahkannya di bagian headnya, tapi kalau ditambah belakang ini kita menambahkannya detail seperti contoh ini tambah belakang. Tadi kan ini adalah head yang baru ini, jadinya kan kalau misalnya X-nya udah head, sekarang yang Y-nya menjadi tail. Karena kita menambahkan tambah belakang, kita bikin tail yang baru yaitu Z. Jadi Y-nya ini adalah yang tadinya tail lama, kita bikin tail baru Z. Jadi sekarang Z-nya adalah
tel yang baru. Jadi gitu. Sebenarnya kita sama-sama aja, tapi misalnya tambah depan kita masukin di headnya, tambah belakang kita masukin di tailnya. Terus yang selanjutnya ada fungsi hapus depan. Fungsi hapus depan ini digunakan untuk menghapus not yang berada di posisi head. Jadi kayak tadi misal kita sudah nambahin tambah depan, headnya kita tambahin, kita juga bisa hapus, yaitu menggunakan fungsi hapus depan. Selanjutnya ada hapus belakang. Fungsi hapus belakang digunakan untuk menghapus yang berada di posisi tail yang ada di paling belakang tadi. Jadi sebenarnya sama kayak hapus depan, tapi fungsi hapus belakang kita untuk menghapus tailnya. Kalau hapus depan kita menghapus posisi headnya. Gitu. Terus ada yang terakhirnya ada fungsi tampil. Tampil ini digunakan untuk menampilkan seluruh data. Jadi misalnya kita sudah nambah-nambahin tadi, misalnya kita udah nambahin headnya sama tailnya, jadi kita pengen lihat nih, kita akan panggil fungsi tampilnya dan dia bakal nampilin headnya yang mana, tail yang mana, gitu guys. Jadi itu. Lalu selanjutnya ada yang C. Mengapa bahasa pemrograman Python tidak ada konsep secara eksplisit pointer? Kemudian berikan contoh program pengganti pointer pada Python lalu jelaskan. Pada program doubling list di C++, pointer digunakan secara eksplisit proof head menghubungkan setiap node menyimpan alamat. Tapi kalau di Python tidak memiliki konsep pointer secara eksplisit karena Python dirancang tanpa pointer supaya lebih mudah dipakai. Kalau di C++ kita harus urus sendiri semua yang terhubung sama memori. Kita tentukan mana data yang bakal disimpan, berapa ukurannya, dan kalau udah nggak dipakai kita juga harus bersihkan sendiri. Gitu guys. Kenapa di Python ini nggak ada konsep pointer secara eksplisit karena emang di Python dirancang seperti itu dengan sistem manajemen memori otomatis dan referensi objek. Programmer tidak perlu mengatur alamat memori, jadi kita udah otomatis langsung sama Pythonnya udah diatur, beda sama C++. Dan ini pengganti sebagai pengganti pointernya. Ini ada kodenya sebagai. Nah, kalau program buat pengganti pointer ini, atribut self dan self berperan sama seperti pointer, next dan preview pada C++. Perbedaannya di Python tidak perlu menyebut alamat memori secara langsung, cukup arahkan atribut ke objek node lain dan Python otomatis mengelola referensinya. Jadi gitu. Sebenarnya fungsinya ini peran ini sama. Gitu guys. Jadi ya gitu aja penjelasan singkat nomor 2 dari saya. Kita bakal lanjut lagi kalau saya sudah mau menjelaskannya. Oke, nanti saya akan jelaskan. Oke, terima kasih. Oke guys, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini disuruh jelaskan alur algoritma program stack sebagai pembuktian data berikut: push 12, push 17, pop E, push 22, clear, pop E, push 78. Oke, sekarang saya akan jelaskan. Jadi saya udah berikan jawabannya. Yang P3 disuruh jelaskan. Yang pertama itu inisialisasi. Sebelum program melakukan apapun, pointer di atas diset ke -1. Ini adalah konvensi standar dalam implementasi stack berbasis array. Nilai -1 dipakai sebagai tanda bahwa
stack benar-benar kosong dan belum ada elemen yang tersimpan di array. Lalu yang kedua ada push 12. Push 12 ini program pertama kali ngecek apakah stack sudah penuh atau belum, yaitu dengan memeriksa apakah atas sudah mencapai angka 4, indeks terakhir yang ada di array. Karena atas masih min 1, stack jelas belum penuh, maka pointer atas dinaikkan 1. Jadi tingkat dari min 1 menjadi 0. Kemudian angka 12 disimpan di data 0. Stack sekarang punya satu elemen, dan elemen itu sekaligus menjadi top. Lalu yang selanjutnya ada push 17. Push 17 ini proses pengecekannya diulang lagi. Atas sekarang 0, masih jauh dari batas penuh, pointer naik ke 1. Naik ke 1, angka 17 disimpan di data 1. Stack sekarang berisi 2 elemen, yaitu 12 di bawah dan 17 di atas. Yang bisa diakses langsung hanya paling atas, yaitu 17, karena itulah sifat LIFO. LIFO itu LIFO itu apa ya? Last in first out. Nah, gitu guys. Lalu selanjutnya ada pop E. Program mengecek apakah stack kosong dengan memeriksa apakah atas bernilai min 1. Karena atas sekarang 1, stack tidak kosong dan pop diizinkan. Nilai paling atas yaitu data 1 yang isi 17 dibaca dan disimpan ke variabel E. Setelah itu pointer atas diturunkan dari 1 ke 0. Yang perlu dipahami di sini adalah angka 17 tidak benar-benar dihapus dari memori secara fisik. Dia masih ada di data 1. Tapi karena pointer tidak lagi menunjuk ke sana, program menganggap posisi itu sudah tidak ada isinya. Inilah mengapa stack berbasis array bisa bekerja secara efisien tanpa perlu operasi penghapusan yang mahal. Lalu yang kedua ini ada push 22. Stack tidak penuh, pointer naik dari 0 ke 1 dan angka 22 ditimpa langsung ke data 1. Posisi yang sama persis bekas dengan angka 17 tadi. Ini membuktikan bahwa setelah pop slot array langsung bisa digunakan kembali tanpa perlu diinisialisasi ulang. Stack sekarang berisi 12 di bawah dan 22 di atas. Lalu yang selanjutnya ada clear. Stack tidak kosong. Jadi program mencetak semua isinya terlebih dahulu dari indeks 0 sampai atas. Hasilnya adalah 12 dan 22. Setelah itu pointer langsung direset ke min 1 dalam satu langkah. Tidak ada perulangan yang menghapus elemen satu persatu. Cukup dengan memindahkan pointer ke posisi kosong, seluruh isi stack dianggap tidak ada. Dan data 12 dan 22 masih tersimpan di memori secara fisik, tapi tidak bisa dijangkau lagi oleh operasi manapun karena pointer sudah tidak menunjuk ke sana. Lalu ada yang selanjutnya ini ada pop E. Pop E ini gagal setelah clear karena di atas sudah kembali ke min 1. Jadi ketika pop dicoba, program mengecek dan langsung mencetak tumpukan kosong karena tadi kita sudah clear ya. Jadi tanpa melakukan apapun, ini adalah mekanisme pengaman yang sangat penting. Tanpa pengecekan ini, program bisa saja mencoba membaca data min 1 yang merupakan lokasi memori tidak valid. Dan itu bisa menyebabkan program crash atau menghasilkan nilai yang tidak terduga. Lalu yang selanjutnya ada push 78. Stack dalam kondisi kosong, pointer naik dari min 1 ke 0 dan angka 78 ditimpa ke angka 0 menggantikan 12 yang tersisa dari operasi sebelumnya. Stack kembali aktif dengan satu elemen 78 sekaligus stop. Seluruh rangkaian operasi selesai. Jadi gitu guys penjelasan untuk nomor 3 dari saya. Oke. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan soal dari nomor 4. Yang pertama, yang A,
Jelaskan apa perbedaan dan tunjukkan penggalan algoritma dari dua program Priority Queue dan Circular Queue tersebut yang menggunakan bahasa Python. Yang B, rubah program Circular Queue dengan data dapat diinput oleh user di Python. Yang C, betulkan program queue menggunakan C++, temukan apa saja kesalahan dan sintak apa saja. Yang D, setelah program pada bagian 4C sudah diperbaiki, rubahlah dengan menggunakan kaidah doubling list. Kemudian jelaskan. Oke, yang pertama kita P1, P2, P3, P4. Nah, yang pertama, jelaskan apa perbedaan dan tunjukkan penggalan algoritma dari dua program Priority Queue dan Circular Queue tersebut yang menggunakan bahasa Python. Priority Queue adalah antrian di mana elemen tidak keluar berdasarkan urutan masuk, melainkan berdasarkan nilai prioritas. Elemen dengan nilai tertinggi akan dikeluarkan terlebih dahulu. Tidak peduli kapan dia masuk, di program ini setiap kali dipanggil, program menelusuri seluruh antrian untuk mencari nilai terbesar untuk baru mengeluarkannya. Circular Queue adalah antrian biasa yang bekerja dengan prinsip FIFO, first in first out. Tapi ujungnya array disambungkan kembali ke awal, sehingga membentuk lingkaran. Ketika elemen dikeluarkan dari depan, posisi itu tidak terbuang begitu saja, bisa diisi kembali oleh elemen baru. Ini membuat penggunaan memori jauh lebih efisien dibanding queue biasa. Perbedaan utamanya ada di cara mengeluarkan elemen. Priority queue mengeluarkan elemen berdasarkan nilai tertinggi, sementara Circular Queue mengeluarkan elemen paling depan yang paling lama menunggu. Penggalan algoritma kunci Priority Queue ada di fungsi delete bagian yang mencari nilai maksimal. Ini adalah penggalan algoritma kunci Circular Queue ada di fungsi enqueue dan dequeue. Ini yang penggalan kunci Priority Queue. Ini untuk yang Circular Queue. Oke, sekarang kita lanjut ke yang B. Rubah program Circular Queue dengan data dapat diinput oleh user. Ini saya udah ubah program Circular Queue supaya datanya bisa diinput sendiri oleh user. Ini adalah programnya. Di program aslinya data langsung ditulis di kode. Nah, versi yang saya sudah rubah, saya tambahin input di bagian bawah programnya, ukuran int input masukkan ukuran Q. Dan jadi sekarang program akan nanya dulu ke user berapa ukuran Q-nya, berapa data yang mau dimasukin, terus minta input nilainya satu per satu. Dan ini juga ada hasil outputnya. Jadi user masukin ukuran 6, terus masukin datanya 6. Nah, datanya ini ada, sudah saya masukin 6 ya. Terus data pertama itu 67 dihapus dan Q sisanya ditampilkan lagi. Gitu guys. Lanjut sekarang yang bagian yang C. Betulkan program Q menggunakan C++. Temukan apa saja kesalahan dan sintak yang benar apa saja, boleh dibuat table. Ini untuk program yang Q. Priority Q. Yang pertama Priority Q. Ini program C++ sudah diperbaiki ya. Jadi perbedaan utama Python ke C++ ada beberapa. Di sini juga saya sudah tulis sih kode-kode yang Python kayak seperti ini dan kode C++ seperti ini. Jadi keterangannya tipe list pada Python diganti dengan vektor. Terus yang kedua ada
append dan kode C++-nya pushback. Fungsi ini untuk menambahkan elemen ke dalam vektor. Terus yang selanjutnya ada len self q. Saya ganti kode C++-nya quSize. Cara menghitung banyaknya elemen berbeda. Selanjutnya ada del self q maxval. Kalau di C++-nya qErase. Jadi perintah ini untuk menghapus elemen pada vektor C++. While not my q is empty, di C++-nya while my q is empty, keterangannya itu operator negasi ditulis berbeda di C++. Dan kalau di Python print, di C++ ada code, perintah output pada C++ menggunakan code. Jadi gitu. Yang selanjutnya ya kita kasih lihat dulu ya. Untuk program dari circular queue-nya. Ini. Nah, untuk yang dirubah, yang satu deklarasi kelas di Python pakai kelas nama, di C++ jadi kelas nama tanpa tanda kurung. Nah, yang kedua di fungsi Python def nama fungsi self data, dan kalau di C++ wajib ditulis tipe return dan tipe parameter. Jadi void nama fungsi int data. Jadi setiap fungsi di C++ wajib mencantumkan tipe datanya. Dan yang ketiga ada self q, dan kalau di C++ q. Python pakai kata kunci self untuk akses atribut. Kalau C++ tidak kenal self, jadi langsung tulis nama variabelnya. Itu guys. Kalau yang nomor 4 ini ada print, atau kalau di C++ code, perintah untuk menampilkan output di C++. Yang kelima ada elif di Python elif, dan di C++ jadi else if. Keterangannya di sini penulisan kondisi bercabang berbeda antar bahasa. Yang keenam ada non bintang k, dan kalau di C++ seperti ini. Pembuatan array di C++ menggunakan alokasi dinamis. Yang ketujuh, paling penting, di Python tidak ada tanda titik koma. Dan kalau di C++ wajib ada tanda titik komanya. Jadi setiap baris perintah di C++ harus diakhiri dengan tanda titik dan koma. Seperti itu guys. Dan selanjutnya ada yang D. Setelah program pada bagian 4C sudah diperbaiki, rubahlah dengan menggunakan kaidah doubling list. Kemudian jelaskan. Ini yang priority queue sudah saya rubah menjadi doubling list. Dan berikut penjelasannya. Biasanya priority queue menggunakan doubling list adalah struktur data antrian yang mengeluarkan elemen berdasarkan nilai terbesar terlebih dahulu, bukan berdasarkan urutan masuk. Berbeda dengan array, doubling list menyimpan data di dalam bentuk node-node yang saling berhubungan kedua arah melalui pointer, pref, dan next. Setiap node memiliki 3 bagian data untuk menyimpan nilai. Pref untuk menunjukkan ke node sebelumnya, dan next untuk menunjukkan node berikutnya. Kelas priority queue sendiri memiliki 2 atribut, yaitu head menunjukkan node pertama, tail menunjukkan terakhir. Fungsi insert bertugas menambahkan data baru ke bagian belakang antrian. Jika antrian masih kosong, node langsung drop jadi head sekaligus tail. Jika sudah diisi, node baru disambungkan ke tail lama dengan mengatur pointer view, pref, dan next secara 2 arah. Fungsi delete data bertugas mencari dan menghapus node dengan nilai terbesar. Pencarian dilakukan dengan menelusuri semua node dari head hingga tail. Setelah node terbesar ditemukan, penghapusnya dibagi menjadi 3 kondisi. Jika node yang dihapus adalah head, maka head digeser menjadi node berikutnya. Jika node yang dihapus adalah tail, maka tail digeser ke node sebelumnya. Jika node
berada di tengah, maka pointer dari node tetangganya langsung disambung ke satu sama lain. Fungsi print Q menelusuri semua node dari head ke tail, menampilkan nilai ke layar ketika program dijalankan dengan data 12, 1, 14, 7. Urutan keluar adalah 14, 12, 7, lalu 1 karena selalu diambil dari yang terbesar terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada circular Q. Ini kode yang sudah saya ganti ke doubling list ya. Lalu penjelasannya, circular Q menggunakan doubling list adalah struktur data antrian melingkar di mana node terakhir atau tail selalu terhubung kembali ke node pertama head, dan sebaliknya head juga terhubung balik ke tail. Dengan doubling list, hubungan melingkar ini diimplementasikan melalui pointer pref dan next yang membentuk lingkaran penuh. Setiap node memiliki 3 bagian, yaitu data untuk menyimpan nilai, pref untuk menunjukkan ke node sebelumnya, next menunjukkan node berikutnya. Kelas My Circular Q memiliki 4 atribut, yaitu head menunjukkan ke node terdepan, tail menunjukkan ke node terakhir, size untuk menyimpan kapasitas maksimum antrian, dan count untuk menghitung jumlah elemen yang ada saat ini. Fungsi isFull mengecek apakah antrian sudah penuh dan membandingkan count dan size. Fungsi enqueue bertugas menambahkan data baru ke bagian belakang antrian. Jika antrian masih kosong, node baru menjadi head dan tail, lalu pointer, next, dan prefnya diarahkan ke diri sendiri membentuk lingkaran. Fungsi dequeue bertugas menghapus elemen dari bagian depan antrian. Jika hanya tersisa satu node, node tersebut langsung dihapus dan head serta tail di set 0. Jika node lebih dari satu, head lama disimpan ke variabel hapus, head digeser ke node berikutnya, lalu hubungan circular diperbarui dengan mengatur head, pref ke tail, dan tail next ke head baru. Fungsi print Q menampilkan semua elemen menggunakan loop do while yang berjalan selama current belum kembali ke head. Ketika program dijalankan, data 1, 2, 3, 4, 5 dimasukkan ke antrian. Setelah ditampilkan fungsi deq, dipanggil angka 1 dikeluarkan dan antrian mengisikan 2, 3, 4, dan 5. Jadi itu semua yang sudah saya jelaskan dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.